Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, dan hanya Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Amin saudara. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dimana pujian ini saudara? Dialah sumber keselamatan kita. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sungguh hati kami percaya kepadamu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari angkat tanganmu saudaraku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sungguh hanya Tuhan yang menjadi gunung batu kami, keselamatan kami, sumber kekuatan setiap kami. Sungguh hanya padamu Tuhan hati kami mau menaruh percaya penuh. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas pemeliharaanmu, atas penyertaan-Mu yang luar biasa. Yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada. Itu semuanya karena anugerah-Mu yang luar biasa yang Engkau berikan kepada kami. Teristimewa Tuhan, pada saat pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama untuk beribadah kepadamu, memuji, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, dan juga kebenaran firman-Mu yang terus Tuhan kami senantiasa rindu akan kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan iman kami tetap terus teguh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa daripada Engkau. Hadirat-Mu terus turun ke atas kami semuanya di tengah-tengah ibadah kami. Meskipun saat ini kami masih ibadah secara online, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau ada beserta bersama-sama dengan kami dimanapun saat ini kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan di hadirat Engkau. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini tetap ya kita masih mengadakan ibadah secara online. Jadi kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Nah, bagaimana kabar kita semuanya? Ya luar biasa, Tuhan Yesus itu tetap baik. Ya dalam situasi apapun juga, kondisi apapun juga, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu baik, teramat baik. Ya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat ya dunia saat ini, melihat situasi keadaan kita pada saat ini, di mana pandemi corona itu masih ada di negeri kita, di Indonesia ini ya. Ya seringkali ya saya mendapat berita WA ya berseliweran. Ya di situ banyak yang mengucapkan bela sungkawa. Ada berita duka di mana banyak teman, sahabat, ya saudara, ya hamba Tuhan, juga mungkin juga orang tua atau suami atau anak, ya mereka karena kena corona ini ada yang sembuh tapi juga ada yang meninggal dunia. Ya, ada yang meninggal dunia. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, umat Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu tentunya kita sudah berdoa. Ya berdoa dengan kesungguhan hati kita. Tetapi faktanya ya mujizat daripada Tuhan yang kita rindukan, kita nantikan supaya sembuh, sehat kembali. Tapi faktanya kadang tidak mengalami kesembuhan tetapi meninggal dunia. Tidak mengalami, tidak terjadi mujizat ya kesembuhan di dalam hidup mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, bahkan juga tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini yaitu bagaimana kalau tidak ada mujizat? Bagaimana seandainya kalau mujizat itu tidak ada? Ya, kata mujizat ini adalah sebuah kata tentunya yang tidak asing bagi kita umat Kristen yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kata mujizat ini sangat disukai oleh kita sebagai orang-orang Kristen. Karena kita kalau melihat ya di dalam Alkitab itu dipenuhi dengan kisah-kisah mujizat yang luar biasa. Ya Tuhan Yesus itu bisa menghidupkan kembali Lazarus yang sudah 4 hari mati di dalam kuburan. Tuhan Yesus mengatakan Lazarus keluar. Nah Lazarus keluar hidup. Ya yang buta dijadikan melihat,
yang bisu dijadikan bisa berkata-kata, yang tuli bisa mendengar, yang sakit kusta bisa ditahirkan oleh Tuhan Yesus sembuh. Ya, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana ya membaca Nabi Elia, di mana Nabi Elia ini menahan hujan supaya tidak hujan selama 3,5 tahun. Dan terjadi itu hujan, tidak terjadi hujan selama 3,5 tahun. Sarai yang sudah berumur 90 tahun, mestinya dia itu sudah tidak mens lagi ya. Dia tidak bisa hamil, tetapi faktanya Sarai ketika ia berusia 90 tahun, dia bisa melahirkan anak. Nah, kemudian juga Petrus itu bisa membangkitkan ya, berdoa orang yang lumpuh didoakan bisa berjalan. Dan masih banyak lagi kisah-kisah mujizat yang ada di dalam Alkitab. Ya, dengan demikian ya definisi secara sederhana mujizat itu apa? Mujizat itu adalah satu hal yang terjadi melawan hukum alam. Peristiwanya tidak bisa diterangkan secara akal budi daripada manusia ini. Sebab hal itu berasal dari mana? Berasal daripada Tuhan. Kuasa yang supranatural. Tidak bisa kita fikir, kita logika dengan akal manusia ini. Bagaimana mungkin ya orang yang sudah mati 4 hari kemudian dibangkitkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang bisu bahkan sejak lahir bisa kembali berbicara lagi. Jadi itu berasal dari kuasa Tuhan, mujizat itu kuasa Tuhan yang bersifat supranatural. Nah, apakah Tuhan itu selalu membuat mujizat? Ya, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Apakah Tuhan selalu membuat mujizat? Nah, terhadap pertanyaan ini, ya, apakah Tuhan selalu membuat mujizat? Ya, kita rindu. Tentu jawabannya itu ya, pengennya Tuhan itu selalu membuat mujizat. Ya, mujizat terjadi. Ya, Tuhan selalu membuat mujizat. Namun ya, apabila kita ini dengan teliti membaca Alkitab kita, dengan teliti kita mempelajari Alkitab kita, akan kita jumpai bahwa jawabannya adalah tidak selalu ada mujizat. Ya, tidak selalu Tuhan itu membuat mujizat, tidak selalu. Nah, ada mujizat atau tidak ada mujizat, itu sepenuhnya itu tergantung kepada kedaulatan daripada Allah. Tergantung kehendak Allah, kedaulatan daripada Allah yang mutlak. Ya, yang tidak dapat kita pahami dengan akal budi kita ini ya. Dengan akal budi manusia yang sifatnya itu sangat-sangat terbatas. Jadi ya kita harus benar-benar mengerti akan hal ini. Supaya apa? Supaya di dalam pengiringan kita ya kepada Tuhan, kita ini tidak menjadi goyah. Tidak menjadi goyah dan kemudian tidak menjadi kecewa. Ya, kecewa dalam pengiringan kita mengikut Tuhan Yesus. Itu supaya kita tidak kecewa, iman kita tidak goyah ketika Tuhan itu tidak membuat mujizat di dalam kehidupan kita, umat yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul. Ya, kalau membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 12, yaitu ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, kita membaca bagaimana waktu itu Rasul Petrus itu ditangkap, ya, lalu dimasukkan ke dalam penjara, ditangkap, dimasukkan dalam penjara, dan pada malam hari itu datanglah malaikat melepaskan Petrus dengan cara ajaib. Jadi Petrus itu dilepaskan dengan cara yang ajaib, malaikat datang. Nah, tetapi dalam pasal yang sama, yaitu pasal 12,
Bapak, Ibu, Saudara semuanya bisa membaca nanti di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 2. Ya, tetapi dalam pasal yang sama ini kita bisa membaca bagaimana waktu itu Raja Herodes. Raja Herodes ini menangkap Rasul Yakubus. Rasul Yakubus ditangkap oleh Herodes dan Yakubus ini dibunuh dengan pedang. Raja Herodes membunuh Rasul Yakubus ini dengan pedang. Dia mati. Ya, jadi kalau Petrus ditolong dengan kuasa Allah yang luar biasa, Tuhan kirim malaikatnya ya di dalam penjara, dan sehingga pada waktu itu pertolongan Tuhan itu ajaib sehingga Petrus bisa terlepas. Tetapi pada Rasul Yakubus Tuhan tidak melepaskan daripada itu, dan Yakubus mati, dibunuh ada dalam tangan daripada perintah daripada Raja Herodes. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 16 kita juga membaca bagaimana Paulus dan juga Silas itu bebas dari penjara di Filipi melalui apa? Mukjizat gempa bumi. Ya, mukjizat gempa bumi yang hebat, yang dahsyat terjadi sehingga Rasul Paulus dan Silas bisa bebas dari penjara di Filipi. Tetapi kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Ya, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Ya, di sini tidak ada mukjizat. Tidak ada mukjizat ketika apa? Stefanus itu dirajam dengan batu. Dia dilempari dengan batu sehingga waktu itu Stefanus akhirnya mati. Nah, di dalam Ibrani, kalau kita membaca ya Ibrani pasal yang ke-11, ya ini adalah sebuah pasal yang sangat terkenal sekali. Pasal yang sangat terkenal. Ya, sebab isinya apa? Merupakan daftar nama-nama pahlawan iman. Daftar pahlawan-pahlawan iman di mana mendapatkan mukjizat yang luar biasa daripada Allah. Mukjizat yang luar biasa daripada Tuhan. Ya, di dalamnya pula juga ada kisah-kisah mukjizat ya, mukjizat-mukjizat yang sangat spektakuler sekali ya di dalam Ibrani pasal 11 ini. Misalnya ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, Abraham itu sudah tua. Ya, Sarai, Abraham sudah tua. Tetapi ya Tuhan katakan Abraham bisa memiliki anak. Sarai bisa mengandung di usia yang tua. Ayat yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat yang 5 juga Henok. Henok ini bisa diangkat hidup-hidup ke surga. Ini mukjizat yang sangat spektakuler sekali. Sangat spektakuler, diangkat hidup-hidup naik ke surga. Henok. Ya, dia orang yang hidupnya sangat dekat kepada Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan. Kemudian juga ayat yang ke-7, Nabi Nuh. Dia selamat ya di dalam bahtera. Waktu itu Tuhan menyuruh Nabi Nuh membuat bahtera dan ada istrinya, ketiga anaknya, ketiga mantunya, semua keluarganya diselamatkan. Sedangkan yang lain pada waktu itu umat manusia binasa, kena air bah kecuali Nabi Nuh dan seluruh seisi keluarganya. Kemudian juga di dalam ayat yang ke-29, Ibrani pasal 11 ayat 29, di mana di sini Musa bisa membelah laut Kolsom. Ya, ketika Tuhan perintahkan kedangkan tongkatmu, tongkatnya di laut Kolsom, laut Merah, kemudian terbelahlah itu, terbelah menjadi dua. Ini sesuatu hal mukjizat yang luar biasa. Kemudian juga Yosua, itu ayat yang ke-30. Yosua itu bisa menghancurkan tembok Yeriko. Menghancurkannya tembok Yeriko itu bukan dengan meriam, bukan dengan bom diledakkan, tidak. Tetapi dengan memuji Tuhan, mengelilingi ya tembok itu.
selama 7 hari. Dan kemudian runtuhlah tembok Yeriko. Ini kuasa yang dahsyat daripada Tuhan terjadi, mujizat. Ya, hal-hal yang spektakuler terjadi. Ya, semuanya itu adalah mujizat yang luar biasa. Tetapi apakah Tuhan itu selalu membuat mujizat seperti itu? Ya, kalau kita membaca Ibrani ya pasal 11 ayat 36 sampai 40 yang mengaitkan para pahlawan iman tapi anonim, ya, tidak disebutkan namanya. Ya, para pahlawan iman yang anonim tidak disebutkan namanya. Itu di dalam Ibrani pasal 11 ayat 36 sampai 40, di mana mereka itu didera, mereka diejek, mereka dihina, disiksa, dipenjara, ya, mengalami penganiayaan, bahkan dibunuh. Ya, dibunuh mereka ini. Dia pahlawan iman, imannya teguh, imannya kuat di dalam Tuhan. Tetapi faktanya dia mengalami yaitu penganiayaan, mengalami siksaan, mengalami dipenjara, ya, dilempari, digergaji, bahkan ada yang digergaji, dibunuh dengan pedang, mereka menggembara kemana-mana, kemudian juga menderita kekurangan, ya, kesesakan dan siksaan. Ya, ternyata tidak ada mujizat, ya, kepada mereka. Ya. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Jawabannya yaitu di dalam Ibrani pasal 11 ayat 39 sampai 40. Ya, mengapa bisa terjadi? Paling mudah jawabannya yaitu terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 39 sampai 40. Di mana mereka tidak menerima mujizat. Nah, kadang dengan mudah ya orang-orang kan menghakimi. Ya, dia tidak menerima mujizat. Karena apa? Oh, karena kurang iman. Ya, kenapa dia tidak menerima mujizat? Karena imannya itu tidak teguh, ya, tidak kuat, ya gitu ya. Tapi kita bisa membaca Ibrani pasal 11 ayat 39 sampai 40. Baik-baik, ya, sebelum cepat-cepat mengambil kesimpulan yang keliru. Jangan mengambil kesimpulan yang keliru. Ya, Bapak Ibu bisa membaca di rumah ya, Ibrani pasal 11 ayat 39 sampai 40. Nah, kemudian bagaimana sikap yang benar? Sikap yang benar di dalam kehidupan kita ini, ya, ketika kita melihat ya bagaimana fakta yang terjadi ini, sikap yang benar seandainya tidak ada mujizat. Itu seperti apa? Ya, kita harus bisa mengambil sikap yang benar. Itu sikap yang benar itu bisa kita baca di dalam Alkitab. Bapak Ibu semuanya bisa membacanya, yaitu kisahnya Daniel. Ya, Daniel pasal yang ketiga. Bisa membaca di situ. Karena di situ pada waktu itu kan semuanya kan harus menyembah patung. Ya, pada waktu itu Raja Nebukadnezar kan mendirikan sebuah patung. Patung ini adalah tipologi dari antikris. Ya, perintah raja itu tegas sekali. Semua orang harus menyembah patung itu. Kalau tidak mau menyembah patung itu, dia akan dibunuh. Ya, jadi semua itu harus menyembah patung. Ya, patung yang dibuat, ya, patung ini harus disembah. Kalau tidak menyembah patung yang dibuat ini, ya, patung daripada Raja Nebukadnezar ini, maka mereka akan dihukum mati. Ya, ternyata Sadrak, Mesak, Abednego itu karena dia memiliki iman yang teguh,
teguh di dalam imannya. Dia seorang Yahudi yang berdoa dengan tekun ya sehari 3 kali. Ya, disuruh untuk menyembah, dia tidak menyembah patung itu. Imannya tetap kuat. Dan apa yang ia katakan, Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18 akan saya baca ya. Jawaban daripada 3 pahlawan ini, imannya daripada Sadrak, Mesak dan Abednego. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Dia mengatakan bahwa Sadrak, Mesak, Abednego ini ya, dia tetap tidak akan memuja dewa tuanku. Dia tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Tidak mau menyembah. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Jadi ketika memang Tuhan bermujizat untuk melepaskan mereka dari api yang menyala-nyala, perapian yang menyala-nyala. Kalau Tuhan itu melepaskan dia, pasti akan dilepaskan. Ya, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui. Kalau tidak ada mujizat, seandainya tetap terbakar, ya hidup-hidup. Ya bahwa kami tetap tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Jadi ada mujizat maupun tidak ada mujizat, dia imannya itu tetap teguh. Jadi dalam bahasa modern jawaban Sadrak, Mesak, Abednego ini ialah apabila Tuhan yang kami sembah mau melakukan mujizat, Tuhan yang kami sembah itu mau melakukan mujizat, ya kami tentu saja bersyukur. Tetapi apabila tidak ada mujizat, tidak dilepaskan dari perapian api yang menyala-nyala itu, apa yang dikatakannya? Ia tetap beriman kepada Allah kami. Beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dia tetap menyembah, ada mujizat atau tidak ada mujizat. Kemudian juga Nabi Habakuk. Ya Nabi Habakuk sama. Dia adalah seorang nabi yang hidup ya yang sangat kelam bagi kerajaan Yehuda. Ia hidup di suatu masa yang sangat kelam bagi kerajaan Yehuda. Ya, ia adalah nabi terakhir sebelum Yehuda itu hancur ya dan masuk ke dalam pembuangan. Di situ Habakuk melihat ada penindasan, ada aniaya, ada ketidakadilan, ya, ada kekerasan di mana-mana. Ada kekerasan di mana-mana. Dan orang Kasdim bangkit dan menghancurkan Yehuda. Ada kekerasan di mana-mana pada zamannya Habakuk ini. Dan Habakuk mengharapkan adanya yaitu mujizat. Supaya mujizat itu terjadi bagi bangsanya. Ia dilepaskan dari segala kesulitan, kesusahan yang dialami oleh bangsanya ini. Berdoa, Nabi Habakuk ini berdoa mengharapkan mujizat. Ya, Nabi ini bahkan bingung 7 keliling. Ya, ia naik ke menara pengintai, bisa dibaca Habakuk pasal 2 ayat 1. Dan di tempat yang tinggi itulah ia menengadah kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan. Ia berdoa dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan memberikan jawaban. Ya, ada pewahyuan dari diri Habakuk ini. Di mana di dalam Habakuk pasal 2 ayat 4b itu dikatakan bahwa orang benar hidup oleh iman. Jadi orang benar itu hidup oleh iman. Orang benar itu hidup oleh
percayanya. Ya, bisa kita juga membaca di dalam Roma pasal 1 ayat 17 bahwa orang benar itu hidup oleh iman. Kemudian juga Galatia pasal 3 ayat 11, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-38. Jadi ayat indah ini pula yang menjadi ayat daripada reformator gereja yang terkenal, yaitu Martin Luther. Ya. Jadi setelah mendapat pewahyuan ini, Habakuk menjadi tenang dan mantap sehingga dia menulis di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Bapak Ibu semuanya bisa membacanya di rumah ya. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Jadi hidup bukan berdasarkan penglihatan tetapi hidup berdasarkan iman. Ya, tetap percaya melihat atau tidak melihat mukjizat, bukan berdasarkan penglihatan. Ya, mau lihat mukjizat dulu baru percaya. Ya, tidak seperti itu, tapi beriman itu percaya, tetap percaya melihat atau tidak melihat mukjizat. Kemudian juga Sadrak, Mesat, Abednego. Ini ya, Nabi Habakuk tetap teguh imannya di tengah-tengah situasi yang gelap. Di sekelilingnya apa yang dilihatnya, dia tetap memiliki iman yang teguh, hidup oleh karena iman. Ya, jadi kemudian juga ya, Tuhan Yesus katakan berbahagialah yang percaya walaupun tidak melihat. Ya, kalau iman daripada Thomas, ya ini kan dikecam oleh Tuhan Yesus. Dia melihat baru percaya. Tapi Tuhan katakan berbahagialah ya kamu, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Ya, biarlah kita hidup oleh iman. Ya, jadi sikap yang benar seperti Sadrak, Mesat, Abednego dan juga Nabi Habakuk. Kemudian bagaimana? Bagaimana dengan aplikasi untuk masa sekarang ini ya. Ya, saat ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Ya, pandemi corona belum berakhir, banyak yang sakit, bahkan tidak sedikit juga yang meninggal. Perekonomian juga mengalami yang namanya kekacauan, mempengaruhi di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga ya, ekonomi. Itu terpengaruh juga dengan pandemi ini, masa-masa yang sukar. Oleh karena itu sikap yang benar ya di dalam menghadapi situasi yang sulit di akhir zaman ini, yaitu yang pertama, dekatkanlah diri kita, diri Anda kepada Tuhan. Dekatkanlah. Kita terus mendekatkan diri kita ini kepada Allah senantiasa, kepada Tuhan senantiasa. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Ini di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Peliharalah juga hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Setiap hari kita menjaga hubungan yang harmonis tiap-tiap hari dengan Tuhan. Ya, terus kita itu berdoa, tekun senantiasa kepada Tuhan, merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, karena kita tahu bahwa sumber kekuatan kita itu adalah Tuhan kita. Tuhan kita Yesus Kristus itu sumber kekuatan kita. Dan di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15 ya, disitulah sumber kekuatan kita untuk hidup menghadapi pelbagai tantangan. Ya, pelbagai tantangan dalam tinggal, yaitu tinggal tenang dan percaya. Terletak kekuatanmu, tinggal tenang dan percaya. Mendekat kepada Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kita, terletak kekuatan kita. Oleh karena itu terus mendekatkan diri kita, memiliki hubungan yang harmonis. Ya, hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, bahwa ada atau tidak ada mukjizat, ada atau tidak ada mukjizat,
iman kita itu tidak boleh goyah. Iman kita tidak boleh goyah, baik ada mujizat maupun tidak ada mujizat. Ya, kita yakin bahwa Allah itu masih membuat mujizat sampai sekarang ini. Yakin ada banyak kesaksian-kesaksian ya di mana Tuhan menyembuhkan sakitnya yang sudah parah secara medis itu tidak mungkin disembuhkan, tetapi nyatanya disembuhkan. Banyak kesaksian dan juga kesaksian saya sendiri ya, pribadi saya ini ya kurang lebih tahun 2010, kurang lebih 10 tahun yang lalu saya ini mengalami sakit di mana waktu itu terdiagnosa hepatitis, kemudian batu empedu, saya dirawat di rumah sakit Muwardi, setelah operasi kemudian terjadi perdarahan yang hebat. Saya koma, saya tidak sadar karena HB-nya itu cuma tinggal 3. HB3 karena begitu banyak darah yang keluar. Tetapi pada waktu itu saya masih hidup. Sampai waktu itu ditransfusi kurang lebih 23 kantong. Nah, saya enggak sadar sampai 4 hari. Ya pada waktu itu suami kan masih hidup, terus berdoa. Saya didoakan oleh jemaat, didoakan oleh sahabat-sahabat, oleh teman-teman, oleh hamba-hamba Tuhan, terus berdoa memohon mujizat. Nah pada waktu itu ya tiba-tiba luar biasa mujizat daripada Tuhan dalam keadaan lemas, dalam keadaan koma, tak berdaya ya. Pada waktu itu mesti harus operasi untuk menghentikan perdarahan, itu mesti harus operasi. Ya Tuhan berkata seperti dokter berkata seperti itu kepada suami saya pada waktu itu ya, Bapak Gembala Pendeta Gideon Siregar. Ini harus operasi. Kalau enggak operasi darah terus mengucur nanti ya. Dan ini cuma berapa persen hidupnya. Wah suami saya keadaan koma, keadaan seperti ini harus dioperasi lagi. Tetapi kalau dokter bilang operasi ya sudah ya. Dokter melaksanakan tugasnya ya. Kita semuanya orang-orang yang percaya, suami, semua jemaat berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan pada waktu itu ya terjadi kuasa daripada Tuhan. Saya pun juga mengalami hal-hal yang supranatural dari Tuhan. Pada waktu itu Tuhan itu berkata, ya kamu hidup untuk memuliakan aku. Dan bahkan dalam hidup saya ini ya, saya pengalaman pribadi ini, roh saya ini sudah lepas. Ya kemudian terus ya atas sampai mau ke langit, Tuhan hidupkan saya. Anak-anak saya masih kecil, bagaimana dengan hambamu, bagaimana dengan Bapak Gideon jemaat. Dan Tuhan waktu itu katakan, ya kamu hidup. Saat itu pun ketika Tuhan katakan ya kamu hidup, saya ini rohnya ini dikembalikan oleh Tuhan dalam raga saya ini. Sehingga saya menjadi pulih. Sedikit demi sedikit pendarahan berhenti. Operasi yang kedua tidak jadi karena melihat kreatinin saya yang tinggi. Sehingga harus dicuci darah lagi. Hampir 5 kali dicuci darah pun itu kejang, kadang saya kejang, bahkan kadang saya itu enggak sadar. Tetapi oleh karena kuasa Tuhan, saya bisa hidup kembali. Saya menjadi sadar mulai dari yang lemah, tidak bisa apa-apa, enggak bisa minum hanya perjamuan kudus. Setiap kali minum sedikit pun air di sendok ini, muntah obat-obat semuanya bisa masuk. Kecuali perjamuan kudus ya. Tubuh dan darah Yesus yang bisa masuk dalam hidup saya. Sehingga saya terus bisa kuat pelan-pelan. Ya, dan puji Tuhan kemudian singkat cerita kreatin saya pun normal kembali. Pada waktu itu 1,1 boleh pulang ke rumah, kemudian
sampai saya cek lagi 0,6 dan saya kontrol ya bersama dengan suami, dengan Yangkong, dengan Yangti ya. Waktu itu kontrol, kemudian waktu itu yang menangani saya kan Profesor Guntur ya, Profesor Guntur di Solo. Pada waktu itu setelah melihat hasil semuanya, melihat saya, Profesor Guntur berkata, ini miracle. Ini miracle Mas, ya bilang sama suami saya, Bapak Gideon. Ini miracle. Sak pinter-pintere dokter itu tidak bisa menyembuhkan saya ini sampai saya seperti ini. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini miracle. Tidak ada sepandai-pandainya dokter menyembuhkan saya sampai seperti ini. Saya bisa hidup, saya bisa kuat, saya sehat. Bahkan pada waktu itu kreatinin juga normal. Sampai geleng-geleng, ini miracle, benar-benar miracle. Kalau bukan yang di atas itu yang tidak menghendaki kamu hidup, tidak mungkin. Waktu itu sudah sempat stres, ya tim dokter Prof. Guntur katakan. Dan ini saya alami mujizat itu. Kemudian juga kemarin pada waktu corona, sebenarnya saya lebih lemah. Sakitnya saya ini dibanding dengan suami. Mengalami mujizat. Dan ketika suami juga sakit, kita juga berdoa lebih sehat, lebih kuat. Tetapi nyatanya waktu itu suami SPO2-nya itu turun. Kemudian kita larikan ke rumah sakit dan tidak tertolong. Seolah-olah mana Tuhan mujizatmu. Mujizatmu mana Tuhan. Tuhan Yesus. Ya kita sudah berdoa, apalagi hambanya Bapak Gembala Gideon Siregar itu. 3 hari menjelang akhir hidupnya itu, tidurnya itu di gereja. Kami yakin terus berdoa, memuji Tuhan, mendoakan saya, mendoakan anak-anak, mendoakan jemaat yang saat itu juga terkena sakit. Tetapi faktanya suami saya itu tidak tertolong. Saya sembuh, anak-anak sembuh, jemaat juga banyak yang sembuh. Mengalami kuasa, mengalami pertolongan, mujizat daripada Tuhan. Jadi ada atau tidak ada mujizat, iman kita itu tidak boleh goyah. Iman kita tidak boleh goyah. Ya. Baik ada maupun tidak ada mujizat, sepenuhnya itu berada dalam kedaulatan Allah, ada dalam tangan kuasa Allah. Tuhan memiliki rencana pribadi lepas pribadi masing-masing. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, baik ada mujizat maupun tidak ada mujizat, kita percaya bahwa sepenuhnya itu berada di tangan Allah yang berdaulat. Haleluya. Jadi orang benar hidup bukan karena melihat mujizat, tetapi hidup oleh imannya. Itu di dalam Roma pasal 1 ayat 17. Orang benar hidup bukan karena melihat mujizat, tetapi orang benar hidup oleh imannya. Nah, apabila mujizat istimewa ya, yang kita harapkan ternyata itu tidak terjadi, seandainya tidak terjadi, janganlah iman kita menjadi goyah. Jangan sampai kita ini iman kita kendor, bahkan menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan. Jangan sampai sekali, jangan sampai ya iman kita itu goyah. Iman kita harus tetap kuat, tekap teguh di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada mujizat, dan mujizat ingat. Kita ingat mujizat yang terbesar. Apa itu mujizat yang terbesar di dalam kehidupan kita ini? Bahwa mujizat terbesar dari segala mujizat sebenarnya sudah terjadi dalam kehidupan kita. Yang mana kita ini boleh menerima anugerah yang luar biasa, yaitu anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada umatnya.
yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia sudah mendapat anugerah yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Bahwa dosa-dosanya itu diampuni, mendapat pengampunan dosa, disucikan oleh kuasa darah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa, kita orang yang berdosa ini diampuni, mendapat pengampunan. Sehingga kita yang sebenarnya itu harusnya masuk binasa, masuk neraka selama-lamanya. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, kita ini diselamatkan. Kita boleh masuk dalam kerajaan surga. Ini mujizat yang luar biasa. Ya, kita yang mestinya tidak layak masuk surga, itu dilayakkan untuk menjadi pewaris kerajaan Allah. Luar biasa, mujizat yang sangat luar biasa. Kemudian oleh karena itu selama masih siang, mari kita itu menabung di surga. Selama masih siang kita menabung di surga. Selama masih kita itu hidup, mari kita melakukan hal-hal yang positif. Kita melakukan hal-hal yang baik. Ya, kita mentaati Tuhan. Kita tahu kan berapa lama lagi. Ya, kita ini hidup, Tuhan katakan bahwa manusia hidup itu kan singkat. Ya, singkat, bagaikan uap. Kalau bagaikan bunga itu bunga di padang yang sebentar mekar. Ya, kemudian menjadi layu sorenya. Jadi singkat hidup ini. Kita tak tahu, kita tidak tahu. Kapan saatnya nanti kita ini pribadi lepas pribadi. Kita kembali ke hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari kita terus kesempatan yang ada ini berkarya bagi Tuhan, melayani Tuhan, ya. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, ya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes pasal 9 ayat 4. Di mana Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, yaitu Tuhan Yesus yang mengutus. Kalimat maaf ya, akan saya ulangi lagi. Di mana Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes pasal 9 ayat 4. Oleh karena itu pakailah tiap kesempatan-kesempatan yang ada ini dalam kehidupan kita itu berkarya untuk hal-hal yang positif. Ya, di mana Tuhan kita Yesus Kristus pada waktu Dia di bumi, bahwa Bapaknya yang mengutus Yesus. Dan Yesus memang misinya ke dunia ini yaitu untuk menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa. Mujizat yang terbesar ya di dalam kehidupan kita, keselamatan. Kita boleh masuk dalam kerajaan surga ketika ada kesempatan ini. Mari kita melakukan hal-hal yang positif, berkarya bagi Tuhan, dan nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang ditaburkan Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami ada mujizat. Tidak ada mujizat, hati kami tetap teguh, beriman kuat di dalam Engkau ya Bapa. Beriman yang teguh di dalam-Mu ya Tuhan, tak tergoyahkan oleh situasi apapun juga ya Bapa. Karena kami percaya Engkau Allah kami yang sudah membuat mujizat yang terbesar di dalam kehidupan kami ini semuanya, yaitu keselamatan. Engkau mengampuni kami orang-orang yang berdosa ini ya Tuhan, yang mana mestinya harus mati, dihukum, masuk neraka, kekal sampai selama-lamanya. Tetapi ketika, oh Tuhan, karya-Mu yang luar biasa, Engkau rela mati di kayu salib. Pengorbanan-Mu, darah-Mu tercurah untuk mengampuni kami semuanya ini yang berdosa. Sehingga Engkau katakan barang siapa percaya kepada Engkau tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami boleh masuk dalam kerajaan surga. Kami boleh ada bersama-sama tinggal dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Dan inilah Tuhan yang menjadi doa-doa kami agar iman kami tetap teguh di dalam Engkau.
baik ada mujizat maupun tidak ada mujizat. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai di dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami semuanya, boleh berakar, bertumbuh, berbuah-buah untuk kemuliaan nama daripada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami semua umat-Mu ya Tuhan. Saat ini dimanapun kami berada, mari Tuhan Engkau curahkan berkat-berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Yang saat ini Tuhan mungkin mengalami sakit di dalam tubuhnya. Mari Tuhan, sakit apapun Tuhan Engkau menjamah mereka di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang bergumul di dalam usaha pekerjaannya Tuhan Engkau menolongnya. Yang bergumul di dalam kehidupan ekonominya Tuhan tolong. Dan juga anak-anak muda-mudimu yang saat ini Tuhan yang belajar meskipun secara online, mari Tuhan Engkau juga terus memberikan hikmat, akal budi, bijaksana yang daripada Engkau di dalam mereka menempuh pendidikannya. Yang saat ini mungkin mencari pekerjaan, mari Tuhan bukakan jalan bagi mereka sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan mereka bisa menciptakan pekerjaan mereka sendiri, wirasasta Tuhan, anak-anak-Mu yang berwirasasta Engkau juga memberkati baik sebagai PNS, sebagai pedagang, sebagai buruh, petani, apapun juga yang menjadi usaha daripada umat-Mu Engkau memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan nama daripada Engkau. Kami juga tetap terus bersyukur Tuhan, di mana ibadah kami meskipun ibadah online itu tidak mengurangi iman kami kepada Engkau. Iman, harapan kami di dalam Engkau Tuhan tetap teguh di dalam Engkau. Kami boleh tetap terus bersekutu kepadamu ya Bapa. Dan minggu depan di mana
tanggal 8 Agustus Tuhan, kami juga terus Tuhan saat ini masih ibadah online, ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus-Mu, perjamuan suci. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kehidupan masing-masing pribadi kami ini Tuhan boleh mengoreksi hidup kami di hadapan Engkau. Engkau layakkan terus, Engkau kuduskan, sucikan kehidupan kami. Engkau terus Tuhan menyucikan hidup kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Engkau layakkan kami untuk bersekutu dengan Engkau melalui tubuh dan darah daripada Engkau, darah daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau terus menyertai kehidupan kami ini selama-lamanya. Dan iman kami tetap teguh di dalam Engkau, tak tergoyahkan dalam keadaan situasi apapun juga. Baik ada mujizat maupun tidak ada mujizat. Dan kami percaya kami sudah memiliki mujizat yang terbesar dalam kehidupan kami. Yaitu keselamatan yang Engkau berikan kepada kami semuanya ini. Ada pengharapan yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh masuk di dalam kerajaan surga yang mulia. Kemuliaan Tuhan boleh Engkau berikan kepada kami yang setia mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, semua yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan kasih karunia, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang terus menyertai kami, tinggal dalam kehidupan kami, beserta dengan kami, mengurapi kami. Terus Tuhan mulai saat hari ini, pagi ini, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.